welcome back to Teman Hana YouTube channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info dari aku. Di video kali ini, aku akan membahas lagi tentang bagaimana aku bisa melewatin tes CPNS dan berhasil lolos menjadi CPNS di tahun 2019. Langsung aja. Berawal karena aku pernah membaca komen salah satu pengguna media sosial mengenai YouTube aku yang berjudul Rahasia Bisa Lolos SKB. Dan komennya kayak gini, ya tentu dong, belajar. Emang sih benar, salah satu hal yang utama agar kita bisa lulus tes SKB di tes CPNS. Tapi nggak hanya belajar aja ternyata teman-teman, ternyata kita membutuhkan hal yang lain selain belajar. Memang sih, belajar pasti salah satu penunjang untuk kita lulus. Aku waktu 2018 pernah nanya-nanya ke temen yang duluan lulus CPNS, dan aku tanya, apa sih tips-tipsnya biar bisa lulus, biar bisa ngejawab soal-soal dengan baik itu SKD maupun SKB. Terus dia bilang kayak gini dijawabnya, aku sih belajarnya H-2-an, dan yang paling penting itu sebenarnya restu orang tua. Aku bilang, ya Allah, nih orang kalau soal belajar sih emang juara sih, jadi nggak usah ditanyain mau belajarnya cuma 2 hari atau lebih, pasti hasilnya buat dia tuh, bagi aku dia pasti udah bisa ngejawab soal-soal. Pas dia ngejawab bahwa restu orang tua itu adalah hal yang paling besar buat dia, kenapa dia bisa lolos CPNS di periode sebelum aku. Tapi aku nggak langsung semata-mata mengerjakan hanya meminta restu orang tua aja. Aku tetap belajar, aku cari soal-soal yang bisa menunjang pengetahuan aku untuk ditambah menghadapi ujian. Misalnya nih aku ikut bimbel di salah satu bimbingan belajar di Kota Makassar, dan juga ada beberapa rekomendasi tentang soal-soal dari peserta CPNS di periode-periode sebelumnya. Begitu pula beberapa aplikasi yang di-share di media sosial seperti Facebook, aku coba, aku cari-cari, dan ternyata banyak manfaatnya, banyak memberikan kepada aku itu ilmu-ilmu atau pengetahuan baru, bahkan mengingatkan aku pengetahuan-pengetahuan yang mungkin aku sempat lupa. Nah, setelah itu aku juga ngelakuin meminta restu doa orang tua. Nah, restu doa orang tua adalah salah satu penunjang bagi kalian yang masih lengkap kedua orang tuanya. Mintalah restu, minta maaf, minta didoain, semoga rezeki kalian lancar menghadapi ujian CPNS ini. Dan jangan lupa doa terus, minta kepada Tuhan, karena di CPNS yang aku ikutin tahun 2018 itu, pada waktu itu aku nggak nyangka aku bisa lulus, karena baru pertama kalinya aku mencoba untuk daftar CPNS dan langsung lulus. Alhamdulillah lolos tes CPNS. Nggak hanya kedua orang tua sih, buat kalian yang udah berkeluarga, minta restu juga kepada pasangan kalian. Kalau kalian punya suami, minta restu doa dari suami. Kalau kalian punya istri, minta restu dan doa dari istri juga. Nah, itu besar sih pengaruhnya buat aku juga itu. Karena restu dari orang tua, restu dari seorang suami, itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak doa yang langsung dikabulin gitu. Kita minta maaf kepada kedua orang tua kita, kepada suami atau kepada istri, kayak membersihkan hati kita aja buat untuk maju lebih tenang di ujian SKB kita. Nggak hanya di ujian SKB sih, di ujian apapun itu, apapun yang kalian hadapi, mau ujian SKD, SKB, atau ujian tes lainnya, yang paling penting doa dan restu dari orang yang terdekat dari kita. Nah, gak hanya itu,
doa dan restu dari orang tua atau pasangan kita, kita juga wajib berdoa kepada Tuhan. Karena aku muslim, tentunya aku banyak membaca, banyak mendengarkan referensi dari beberapa ahli-ahli agama Islam, seperti ustadz-ustadz, ustazah, mengenai amalan apa aja yang bisa cepat dikabulin oleh Allah. Karena pada saat itu, ini kan tes pertama aku nggak punya pengalaman sama sekali sebelumnya. Karena nggak punya pengalaman sama sekali, aku butuh ketenangan untuk menghadapi ujian. Karena aku nggak punya gambaran, gimana sih ujian SKD, SKB, seperti apa sih suasananya, itu aku belum punya gambaran. Jadi, aku nenangin juga dengan doa tiap hari. Tahajud, kalian bisa tahajud untuk bagi yang muslim ya. Seperti aku, kalian bangun tahajud, doa. Ada yang bilang sholawat, itu udah banyak banget yang ngerasain manfaat dari sholawat. Kalau aku dulu, aku selingin dengan istighfar, lalu diselingin lagi dengan sholawat. Sebenarnya sebelum aku daftar di seleksi CPNS, 4 tahun sebelum itu, aku udah amalin beberapa, salah satunya sholawat. Jadi ketika waktu itu aku masih kuliah di IPB, dan aku punya keluarga, tante aku kerja di Kementerian Pertanian. Waktu itu tante aku punya acara di gedung Kementan, dan aku dan sepupu aku ngikut di mobilnya karena katanya nggak terlalu lama. Sampai di gedung itu, aku sholawatin karena aku kagum banget dengan kata Kementerian Pertanian. Karena aku kan orang pertanian, jadi kayak wow, ini Kementerian Pertanian loh, pusat di mana kegiatan-kegiatan pertanian itu ada. Dan aku sholawatin, ya Allah, semoga Engkau memberikan rezeki kepada aku di tempat ini. Jadi setiap aku ikut dengan tante aku itu, aku sholawatin. Aku juga pernah ngikut ke ruangan kerja tante aku sholawatin sepanjang waktu itu. Dan alhamdulillah ternyata terjawab di CPNS 2018. Aku daftar Kementan sebagai dosen, dan alhamdulillah langsung lulus dengan tes kali aja. Kemudian ada beberapa bacaan-bacaan Al-Quran yang aku baca, itu manfaatnya terasa banget sampai saat ini. Nanti aku ceritain. Sebenarnya dari doa-doa kita itu tergantung kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Allah bagi kita yang muslim. Bagi aku sebagai muslim, aku percaya doa-doaku itu pasti akan dijawab sama Allah. Kalau misalnya aku nggak lulus di tes CPNS ini, mungkin Allah akan memberikan hal yang lebih baik dibandingkan aku lulus CPNS pada saat itu. Tapi aku percaya nih, aku bakal lulus dengan amalan-amalan, dengan usahaku yang belajar. Insya Allah aku akan lulus, aku percaya aja. Tapi aku nggak terlalu berharap, karena Allah pasti memberikan jalan yang lebih baik, pilihan yang paling baik untuk kita. Walaupun kita nggak lulus nih CPNS misalnya, kita ternyata diberikan hal-hal lain. Misalnya ketemu jodoh dulu, lalu lulus CPNS, atau diberikan pekerjaan lain yang lebih cocok untuk kita. Jadi ambil positifnya aja, tapi tetap percaya doa kita bakal dijawab. Jadi nggak hanya usaha belajar aja, tapi doa dan restu orang tua, serta tambahlah amalan-amalan. Bagi kalian yang muslim, amalan-amalan yang bisa kalian lakukan, tadi aku bilang bisa sholat tahajud, nanti di sujud terakhir kalian doa sehusyuk mungkin. Kemudian mungkin pernah dengar YouTuber CPNS yang udah terkenal itu menyarankan untuk kalian bersedekah, karena bersedekah itu akan memperbanyak atau melancarkan rezeki kita. Itu salah satunya juga. Kemudian bisa membaca salah satu surah misalnya atau lebih. Contohnya surah Al-Waqiah, dengan niat memperlancar rezeki kita.
atau kita membaca sholawat, sholawat sebanyak mungkin, diniatkan, dihajatkan untuk memperlancar rezeki kita, atau yang lainnya yang kalian biasa dengar atau baca, kalian amalkan saja semaksimal mungkin. Karena buat aku, makin kita meminta ke Allah, makin kita mengemis ke Allah, insya Allah Allah akan kasih yang terbaik. Insya Allah Allah akan menjawab doa-doa kita. Jadi teman-teman tetap semangat, nggak hanya belajar aja, tapi teman-teman juga harus punya effort, berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta restu orang tua, meminta restu kepada pasangan kita, suamikah, istrikah, buat kita dilancarkan dalam menghadapi ujian atau tes nanti. Semoga buat teman-teman yang akan menghadapi ujian, baik itu ujian SKB atau ujian lainnya, tetap semangat, semoga kalian sukses, dan jangan putus asa, jangan merasa pesimis, tetap semangat, karena banyak kemungkinan-kemungkinan besar yang Tuhan tentukan kepada kalian, dan itu merupakan pilihan terbaik untuk kondisi kalian saat ini. Jadi, minta terus, karena Tuhan itu maha baik. Teman-teman bisa menyesuaikan amalan-amalan apa yang teman-teman rasa nyaman dan lebih percaya kepada Allah bahwa doa kalian akan dijabah oleh Allah. Kalau kalian pernah nonton di video aku sebelumnya, aku dari awal untuk memilih formasi apa yang cocok buat aku daftarin, itu aku harus sholat istihara dulu. Harus diyakinkan dulu yang mana yang harus aku pilih. Dan ternyata pilihan yang ada di hati aku sebelum aku menetapkan itu benar-benar menjadi rezeki aku. Jadi buat kalian percaya dengan adanya kekuatan doa, kalian pasti bisa menghadapi lebih tenang, pikiran lebih clear, kemudian pikiran kita juga lebih terbuka. Rezeki kita memang nggak semata-mata bergantung kepada kepintaran atau kepada kemujuran. Tapi ketika keduanya itu digabungkan, baik itu karena kita pintar, yang dikarenakan karena kita rajin belajar, dan juga kemujuran karena kita berdoa meminta kepada Allah, maka dengan dua usaha kita itu akan membuka peluang yang sangat besar buat kita untuk dilancarkan atau diluluskan di ujian kita nanti. Buat teman-teman yang tertarik untuk nanya-nanya kira-kira amalan-amalan apa aja ya yang bisa aku lakuin, boleh komen di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah aku akan jawab. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, bunyikan loncengnya biar kamu mendapatkan info-info terbaru dari aku. Dan salam!